Shalom. Renungan menghitung hari. Episode hari ke-90. 31 Maret tahun 2025. Hai anak muda, bangkitlah. Pembacaan Alkitab hari ini dari Lukas 7 ayat 13 sampai 15. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Di sini diceritakan tentang mujizat yang dilakukan Yesus membangkitkan anak seorang janda dari Nain. Dia masih muda dan mati. Jenazahnya sedang diusung oleh orang sekampungnya untuk pergi dikuburkan di luar kota. Hanya kitab Injil Lukas yang mencatat kisah ini. Kitab Injil Matius, Markus, dan Yohanes tidak mencatatnya. Mujizat ini terjadi sehari setelah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Roma di Kapernaum. Hal itu tersirat dalam kata, "Kemudian Yesus pergi ke suatu kota." Ada waktu peralihan waktu dan tempat. Tempat mujizat bangkitnya anak muda itu ialah di pintu gerbang sebuah kota kecil bernama Nain, tidak jauh dari Kapernaum. Peristiwa itu disaksikan oleh dua kelompok orang. Yang pertama ialah murid-murid dan orang banyak yang berbondong-bondong menyertai Yesus. Kelompok lainnya ialah para kerabat dan tetangga janda itu. Banyak orang dari kota itu menyertainya, turut berduka atas kehilangan yang dialaminya. Mereka hadir untuk memberi penghiburan. Sebagian mereka menolong mengusung jenazah anak muda itu ke pekuburan. Kebenaran mujizat itu meyakinkan karena banyaknya saksi mata dan telinga, terutama karena oleh kuasa keilahian Yesus sendiri. Berawal dari hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, melihat ibu anak itu, seorang janda dan anaknya itu adalah anak tunggal. Perkataan Yesus kepada janda berduka itu mengandung penguatan, "Jangan menangis." Perkataannya itu langsung diwujudkan dengan tindakan penuh kasih. Ia menghampiri dan menyentuh usungan itu. Para pengusung mengerti tindakan Yesus sehingga berhenti. Pada saat itulah Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Kata-kata itu penuh kuasa. Jenazah orang muda itu pun bangun dan duduk, bahkan langsung berkata-kata. Jenazah berubah menjadi orang hidup. Tindakan Yesus membangkitkan anak muda itu telah menunjukkan belas kasihan dan kuasa ilahinya sebagai Allah. Setelah anak itu hidup kembali, Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Bisa dibayangkan betapa bahagianya ibunya menerima kembali anaknya yang sudah mati, hidup kembali. Saudara-saudara, mujizat membangkitkan kembali anak muda di Nain telah menjadi suatu bukti bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Juga bisa menjadi suatu penghiburan bagi kita jika mengalami duka cita kematian. Dia hadir menyatakan kasih-Nya atas kita. Kiranya Allah terus memampukan dan mengajar kita menghitung hari-hari kita sedemikian, supaya kita terus beroleh hati yang bijaksana. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Shalom, Anda baru saja mendengarkan Rhema, Renungan Menghitung Hari. Anda juga bisa mengakses renungan harian Rhema ini melalui WhatsApp channel, Facebook, dan Instagram. Semoga dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati.